look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Riau dengan saya Salinda SPD. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. Demonstrasi The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sarimah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Pak Tito. Alhamdulillah Bu, syukur kalau Ibu dalam kondisi sehat-sehat saja. Ibu pagi ini ada sesi coaching ya bersama Ibu Nur Salinda. Benar sekali, Pak. Saya pagi ini berencana akan melakukan coaching bersama Ibu Nur Salinda, Pak. Oke, baik Bu. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Nur Salinda. Nah, apakah Ibu sudah siap nih untuk melakukan proses coachingnya? Oke, Pak, baik. Saya sudah siap, Pak. Dan saya berterima kasih kepada Pak Tito yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching saya bersama Ibu Nur Salinda pada siang hari ini. Oke, baik Bu. Nah, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian, Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya gitu Bu. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh dan present. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah Bu, ketika nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya ialah raises atau samires dan juga apresiatif ya Bu ya. Raises itu Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee Ibu nanti, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coachee Ibu. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi? Ya Pak, terima kasih karena sudah mengingatkan dan memberikan sedikit rubrik penilaian. Pada saat saya melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching.
Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Oke, baik Bu Sarimah. Sedikit lagi selanjutnya Ibu, izinkan saya bertanya ya Bu. Ya Pertama, Pak. kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya Pak, jadi saya akan melakukan coaching nanti. Saya ingin ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, Hmm? kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Oke, Pak. oke, baik Bu Sarimah. Ada tiga kompetensi ya Bu ya. Kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, bagian yang mana Bu yang secara spesifik ingin Ibu saya observasikan? Oke, untuk bagian yang tiga yang spesifik yang akan saya kembangkan tadi, yaitu saya akan mendengarkan dengan hati, terus lagi saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna agar coach saya bisa agar saya bisa mengali potensi daripada coach saya tersebut, begitu Pak. Oke, baik, baik sekali. Oke, Bu Sarimah, berarti fokus nanti kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasikan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian Bu, seperti apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Oke, indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan nanti yaitu yang pertama saya nanti mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Pak daripada berbicara, serta nanti saya nanti bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang asal dari pendengaran saya yang bisa membuat coach saya lebih mengali potensi-potensi diri dan dari masalah tersebut, Pak. Gitu. Oke, Bu Sarimah, kalau begitu demikian saja ya biar kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih karena sudah Ibu menjabarkan dengan begitu. Ada. Sab, tak lengah berikut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sarimah. Apa kabarnya Bu Nursalinda hari ini? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat juga Bu. Sepertinya ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin Ibu bicarakan kepada saya gitu? Iya Bu, betul. Sebetulnya pada hari ini saya mau menyampaikan unek-unek yang ada pada saya nih Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan, Ibu ingin sharingkan pada saya hari ini, Bu Nursalinda? Ini Bu, saya beberapa hari ini atau kebelakangan ini saya kurang fokus Bu dalam menjalankan tugas sehingga banyak tugas saya yang terlupakan dan belum dikerjakan. Itu Bu masalah saya pada saat ini. Oh, berarti masalah hari ini yaitu kurang fokusnya Ibu dalam menjalankan tugas, sehingga banyak tugas yang terlupakan ya, dan belum dikerjakan. Iya. Menurut Ibu, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita pada hari ini? Eh, Apa saya yang ber, apa yang ingin diharapkan dari percakapan kita pada hari ini, Bu? Oke. Saya berharap Bu, setelah menyampaikan unek-unek saya ini pada Ibu dan membicarakan pada Ibu, saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya alami saat ini. Begitu Ibu.
Oke, makasih Ibu ya. Baik Bu, menurut pengamatan Ibu, apa penyebab permasalahan yang Ibu temui? Yang Ibu temui? Adapun penyebab yang saya temui pada saat ini terlalu banyak beban pekerjaan atau tanggung jawab yang saya harus bebankan pada saat ini. Salah satunya setelah saya mengikuti pendidikan CGP, saya juga terpanggil untuk PPG. Selanjutnya saya juga eh, dijadikan sebagai PLT, Bu, penanggung jawab kepala sekolah di TK Negeri Kuala Merbau. Itu salah satu penyebabnya, Ibu, itu. Oke, berarti penyebab dari permasalahan Ibu ini yaitu terlalu banyak beban kerja yang berlebihan sehingga Ibu merasa terlalu banyak beban serta Iya. terlalu banyak tanggung jawab, apalagi sekarang Ibu masuk pendidikan guru penggerak, terus lagi terpanggil PPG, terus lagi sekarang menjadi PLT di TK. Uh, Terkait masalah tersebut, uh, yang Ibu lakukan, sekarang Ibu itu berada di skala berapa, Bu? Antara skala 1 sampai 10. Itu Ibu Eh, berada di skala berapa kalau menurut Ibu? Kalau pada saat ini ya Bu, dikarenakan banyak beban kerja atau beban tanggung jawab yang harus saya jalani, di sini saya merasa saya berada di skala 5 atau 6 lah gitu Ibu. 6 itu skala saya pada saat ini gitu. Berarti antara yang rendah ya, Bu, setengah daripada skala tersebut ya, Bu ya. Iya, iya betul Ibu. Oh, baik Bu Linda, menurut Bu Linda, masalah Ibu Linda itu apa langkah-langkah atau solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut? Dari masalah kurang fokus dalam menjalankan tugas, terus lagi jadwalnya begitu padat, terus lagi ada yang terlupakan. Menurut Bu Linda, ada tidak solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, begitu Bu Linda? Kalau menurut saya itu Bu, langkah yang sudah saya lakukan sebelum ini yaitu yang pertama saya berupaya untuk membagi waktu, Bu, memanage waktu supaya saya bisa menjalankan tanggung jawab saya ataupun beban kerja yang ada kepada saya. Yang pertama yaitu tadi Bu, saya membagi waktu eh, sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti gitu Ibu. Oke, oh begitu ya Bu Nur Salinda ya. Iya Bu. Uh, Ibu berupaya membagi waktu atau memanajemenkan waktu untuk diri sendiri Ibu sehingga Ibu mampu menjalani proses yang terjadi. Kira-kira Bu Linda, setelah Ibu menemukan solusi itu, apa ada lagi solusi yang memang lebih maksimal agar masalah Ibu ini tadi bisa lebih teratasi? Hmm. Adapun solusi yang lebih maksimal menurut saya selain saya harus membagi waktu, saya rasa saya harus mencatat. Saya mencatat atau membuat schedule jadwal kegiatan apa saja yang akan saya lakukan dan tugas apa saja yang belum saya lakukan. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, tadi pertama berarti Ibu harus mencatat atau membuat jadwal misalnya yang kata Ibu tadi itu, misalnya kegiatan yang belum dan yang sudah. Nah, kira-kira kapan Ibu melaksanakan rencana pembuatan yang Ibu rencanakan ini, Bu? Saya berencana untuk membuat schedule, mencatat lebih lebih rincinya lagi, lebih runtut tentang kegiatan apa saja yang akan saya lakukan dan kegiatan apa aja yang belum saya lakukan itu pada minggu inilah kira-kira Bu. Mungkin saya mulai dari akhir minggu ini gitu Ibu.
Oke, luar biasa sekali ya Bu Linda ya. Nah, apa nih komitmen Ibu Linda untuk mencapai tujuan yang Bu Linda inginkan ini? Komitmen saya ke depannya, saya berharap saya dapat menjalankan tugas saya dengan lebih fokus, yaitu saya berkomitmen akan membagi waktu dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan selalu mengingat apa saja kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan dan apa saja kegiatan yang belum saya laksanakan. Seraya saya akan mencatat ya Ibu, yang mencatat. Selanjutnya saya akan membuat jadwal secara runtut apa saja kegiatan yang akan saya laksanakan ke depannya. Begitu Ibu. Oke, makasih ya Bu ya. Selanjutnya Bu, siapa nih orang yang membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen Ibu ini? Yang saya rasakan ya yang saya butuhkan kalau di sekolah ya Ibu ya, kalau di sekolah yaitu TU saya Ibu, yang Oke. bisa membantu mengingatkan saya tentang kegiatan-kegiatan atau jadwal yang akan saya laksanakan ke depannya gitu Ibu. Oke, Bu, terbaik sekali ya Bu Linda ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa solusi dari masalah Ibu Linda tadi yaitu adalah pertama Ibu akan memanajemenkan waktu, membagi waktu, terus lagi Ibu akan mencatat, membuat jadwal yang sebelum dan sesudah. Nah, baik Bu, solusinya sudah banyak yang Ibu lakukan. Semoga yang Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pertemuan kita pada hari ini? Setelah melakukan pertemuan ini saya agak lega ya Bu, lega, tenang. Kenapa? Segala permasalahan saya bisa sampaikan kepada hari ini. Begitu Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan unek-unek yang ada pada diri saya gitu Ibu, yang sedang saya alami sekarang. Oke, oke Bu ya. Nanti saya ingin mendengarkan berita baik atau aksi dari agenda yang telah Ibu tuliskan ini ya Bu ya. Iya, Yang Bu. oke, mungkin itu saja pertemuan kita ya Bu ya. Saya juga merasa sangat senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga saya bisa membantu lain kali kalau Ibu ada masalah, silakan Ibu menghubungi saya atau bagaimana Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Sangat luar biasa sekali Bu Sarimah. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Ya, perasaan saya ya Pak ya. Setelah saya melaksanakan coaching, perasaan saya luar biasa senang karena saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusinya dari permasalahannya itu sendiri, Pak. Oke, baik Bu Sarima. Itu Bu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Sarima harapkan tadi, pada komputasi coaching Ibu, kira-kira itu apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching itu tadi? Oke, baik Pak. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu Pak fokus terhadap coaching saya. Terus lagi yaitu mendengar aktif, serta saya sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta Pak. Begitu Pak. Oke, jadi sudah tercapai Bu ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan gitu. Ya Pak, kalau menurut saya itu sudah tercapai ya Pak. Oke, Alhamdulillah. Baik Bu Sarimah, izinkan saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya tadi dari coaching yang Ibu laksanakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan dengan sangat baik.
di mana Ibu sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Kuci dalam sesi coaching. Ibu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau nih untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya gitu. Selain itu juga Bu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan kunci Ibu, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif atau menjadi seorang pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuatu dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Artinya kompetensi Ibu menurut saya sudah tercapai Bu, begitu. Oh, baik Pak, senang sekali mendengarnya Pak, dan terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan pada saya pada siang hari ini. Sama-sama Bu Sarima. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan ini, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Oke, baik Pak. Jadi saya itu Pak berencana ke depannya nanti akan terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih aktif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, dan saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Begitu ya Pak ya. Oke, baik Bu Sarima. Semoga kompetensi yang ingin Ibu harapkan tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Baik Pak, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik begitu Pak. Oke, amin amin Bu. Ada hal lain lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan lagi terkait ini? Oke Pak, baik. Menurut saya untuk hari ini sudah cukup yang ingin saya sampaikan. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Sarima. Sampai ketemu lagi ya Bu Sarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Pak. Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.